poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Miftah Nurjana. Saya dari kelas 10 Perbankan 1 ingin menjelaskan atau mempresentasikan kembali dari mata pelajaran IPAS yang berjudul bentuk interaksi keruangan dan kerjasama antar negara. Ada beberapa perpindahan penduduk atau migrasi, yaitu imigrasi yaitu mobilitas orang luar negeri ke dalam negeri, sedangkan emigrasi yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri. Urbanisasi yaitu mobilitas orang dari desa ke kota yang bersifat permanen. Ruralisasi yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Transmigrasi yaitu mobilitas penduduk antara pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Evakuasi yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan. Sirkulasi yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan. Komutasi yaitu mobilitas penduduk dari desa kota yang bersifat tidak permanen. Nah, masuk ke komunikasi. Komunikasi merupakan interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya ada siaran televisi, streaming, website, marketplace. Yang ketiga ada transportasi. Transportasi yaitu perdagangan internasional, ekspor dan impor, pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari suatu daerah ke daerah lain. Masuk ke materi yang kedua, yaitu kerjasama antar negara. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 bentuk kerjasama. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. Motif kerjasamanya menjaga kepentingan nasional. Contohnya, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak terpenuhi, dengan adanya kerjasama ini, adanya impor dan ekspor tersebut dari negara-negara yang mengalami surplus. Masuk ke bagian kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk memasukkan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. Nah, masuk ke bidang kerjasama yang terakhir, yaitu kerjasama multilateral. Merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara ataupun kelompok. Contoh kerjasama multilateral, pemeriksaan bangsa-bangsa. Ada pula strukturnya, yang pertama Majelis Umum, yang kedua Dewan Keamanan, yang ketiga Dewan Ekonomi dan Sosial, yang keempat Dewan Perwakilan, yang kelima Mahkamah Internasional. Sekian dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.